Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa sekalian, khususnya siswa kelas 10 Teknik Alat Berat SMK Negeri 2 Dumai. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Nah, siang ini kita akan coba kupas materi tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa akan mampu untuk menjelaskan apa itu keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, siswa akan mampu menjelaskan bagaimana prinsip dari keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Yang ketiga, siswa akan mampu menjelaskan jenis potensi dan risiko kecelakaan kerja. Nah, apabila tidak memperhatikan ketiga ini, apa saja potensi kecelakaan kerja yang bisa terjadi, dan ketika dia terjadi, apa risikonya terhadap diri, perusahaan, dan pekerjaan kita, begitu. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, keselamatan kerja ini berfungsi untuk mencegah kecelakaan di tempat tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Maksudnya, di mana kita bekerja, kita harus memahami tentang keselamatan kerja agar potensi dan risiko terhadap pekerjaan kita tidak terganggu. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan kerja maupun produk yang nantinya kita hasilkan. Secara umum, tujuan ketiga ini adalah yang pertama, melindungi tenaga kerja. Itu tujuan utamanya dulu. Kita sebagai pekerja harus terlindungi dari resiko pekerjaan kita. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar kita bekerja. Nah, tidak hanya diri kita yang bekerja saja yang perlu kita lindungi. Orang lain yang berada di sekitar tempat kerja kita harus kita lindungi juga. Yang ketiga, menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaan secara aman, efisien, dan efektif. Khusus dari segi kesehatan, mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Ada beberapa pekerjaan yang bisa menimbulkan efek jangka panjang terhadap diri seseorang. Contohnya, seseorang yang bekerja di bidang nuklir, lama-kelamaan apabila tidak menerapkan prosedur seperti APD-nya dalam waktu jangka panjang, itu akan mempengaruhi fisiknya sendiri, begitu. Oke, nah ini yang akan kita bahas pada siang kali ini, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, adapun tujuan pembelajarannya telah kita sampaikan tadi, menjelaskan K3, menjelaskan prinsip K3, dan potensi risiko kecelakaan kerja. Nah, ini pengertian dari K3. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksi. Nah, itu. Adapun syarat-syarat dari K3, yang pertama, ketika kita sangat memperhatikan safety, maka dapat mencegah dan setidaknya mengurangi kecelakaan kerja. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan di tempat kerja, harus ada emergency exit. Nah, apabila terjadi contohnya bencana alam, kemana jalur evakuasinya? Itu harus diperhatikan di tempat kerja. Selanjutnya,
memberi pertolongan pertama. Nah, ini sangat penting juga kita pahami bagaimana cara memberi pertolongan pertama kepada rekan kerja yang sedang mengalami kecelakaan kerja. Nah, di dunia ini tidak ada orang yang ingin mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu datangnya secara tiba-tiba, tidak kita harapkan, namanya saja kecelakaan, tidak kita inginkan. Nah, apabila hal itu terjadi, bagaimana cara kita memberi pertolongan pertama kepada rekan kerja kita? Tentu saja di area kerja harus ada kotak P3K. Itu sangat diperlukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, memberi peralatan pelindung pada pekerja dan alat kerja. Nah, peralatan pelindung yang dimaksud di sini adalah APD, alat pelindung diri. Ketika kita bekerja di workshop, apa standar yang harus kita gunakan? Harus kita pakai, harus kita gunakan tanpa ada kompromi. Nah, apa-apa aja alat peralatan pelindung ini nanti akan kita bahas setelah slide ini. Nah, ini yang selanjutnya yang akan kita bahas. Mengamankan daerah, bahan, dan sumber yang berbahaya dengan pengamanan yang sesuai dan sempurna. Nah, Oke. Bahan yang kita gunakan untuk bekerja sehari-hari tidak semuanya aman diletakkan di mana saja. Itu harus kita jaga. Nah, kita sebagai mekanik contohnya meletakkan bahan yang berbahan dasar besi, kita taruh di area terbuka tanpa kita lindungi dengan contohnya plastik wrapping, maka akan menimbulkan karat nantinya sehingga bahan kerja kita akan rusak. Nah, apabila kita bekerja menggunakan cairan atau zat kimia, kita harus menyimpannya di tempat yang aman dan sesuai. Karena zat kimia ini sama-sama kita ketahui dia biasanya mudah terbakar gitu. Nah, ini alat pelindung diri. Apa fungsi dari alat pelindung diri itu? Ini sangat simpel. Fungsinya meminimalisir resiko akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini tidak kita harapkan. Namun apabila dia terjadi, setidaknya resikonya bisa kita minimalisir. Dengan apa meminimalisirnya? Dengan alat pelindung diri. Nah, salah satunya yang pertama yaitu safety helm. Biasa kita lihat pekerja di proyek selalu memakai helm. Nah, ini apabila ada benda yang jatuh dari atas bisa mengamankan kepala kita. Walaupun terjadi cedera nanti setidaknya bisa mengurangi resikonya gitu. Nah, ini selanjutnya ke safety glass. Nah, kalau kita bekerja di workshop, biasanya kita melakukan proses pengelasan, pemotongan, kita harus menggunakan safety glass. Safety glass yang kita pakai itu tergantung dari pekerjaan yang kita lakukan. Apakah kita sedang mengelas ataupun memotong, itu safety glassnya berbeda. Untuk memotong boleh kita pakai safety glass yang bening seperti yang ada di slide berikut ini. Apabila kita sedang mengelas, tidak boleh menggunakan safety glass yang bening, harus yang berwarna gelap, karena bunga api dari las itu dia tajam, bisa merusak pandangan. Nah, sangat dianjurkan untuk pengelasan itu yang bisa menutupi seluruh area wajah. Selanjutnya, safety shoes. Nah, safety shoes ini kalau di Trakindo itu biasanya tidak dianjurkan menggunakan safety shoes yang memiliki tali, tapi safety shoes yang seperti boot,
seperti yang ada di gambar. Nah, di ujung safety shoes ini dilengkapi dengan bahan metal, sehingga apabila tertimpa komponen, kaki kita tidak cedera gitu. Selanjutnya kita harus menggunakan safety glove atau sarung tangan. Nah ini werpak. Setiap bekerja di workshop walaupun di lokasi, kita harus menggunakan werpak. Ini untuk menjaga badan kita tidak mengalami risiko terhadap kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi. Nah, adapun dasar hukum dari ketiga ini ya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, diperbarui oleh di tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1. Nah, selanjutnya kebijakan dan prosedur ketiga. Yang pertama dari segi manusianya. Nah, yang pertama dari segi manusianya, upaya ketiga ini merupakan suatu upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan, mencegah atau paling tidak mengurangi timbulnya cedera. Selanjutnya menyediakan tempat kerja, fasilitas kerja yang aman, nyaman dan memiliki dan terjamin sehingga etos kerja kita bisa tinggi. Dari segi perusahaannya, apabila para pekerja memperhatikan prosedur dari K3, memperhatikan alat pelindung dirinya, maka perusahaan tersebut bisa menekan biaya operasional sehingga keuntungan bisa didapat lebih banyak daripada biasanya. Nah, apabila perusahaan ini selalu memberikan insentif biaya untuk para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, lama-kelamaan income perusahaan bisa menurun. Tapi apabila para pekerjanya patuh terhadap prosedur K3, maka income yang didapat oleh perusahaan akan jauh lebih besar. Nah, selanjutnya mewujudkan kepuasan pelanggan. Dan terakhir, terwujudnya perusahaan yang sehat. Nah, apabila perusahaan ini terus-menerus mengurusi kecelakaan kerja, yang pertama produksinya bisa terhambat, pelanggan yang menunggu produk ini juga tidak akan puas begitu, karena produk yang diinginkan itu terhambat produksinya. Dari segi pekerjanya, yang pertama mengamankan tempat kerja, peralatan kerja dan material. Tadi sudah kita sampaikan, K3 ini tidak hanya untuk kita yang bekerja saja, tapi juga untuk peralatan kerja, bagaimana dia harus di maintenance terus, harus diperhatikan. Jika kita menggunakan alat kerja yang sifatnya berotasi, maka bagaimana cara perawatannya itu harus kita perhatikan agar produksi perusahaan tidak terhambat gitu. Nah, ini langsung terbahas yang poin kedua, meningkatkan produktivitas pekerjaan. Apabila pekerjanya tidak ada yang mengalami kecelakaan, maka produktivitasnya tidak akan terganggu. Nah, apabila kita tidak memperhatikan keselamatan kerja, maka produktivitas kita akan menurun. Nanti perusahaan juga akan mengalami efek samping. Nah, oke. Selanjutnya adalah potensi dan risiko terhadap keselamatan kerja. Nah, di tempat kerja itu banyak sekali potensi yang bisa membahayakan kita sebagai pekerja. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir resiko tersebut? Nah, kita harus
memperhatikan safety, CC. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi dengan sosial media. Bisa Ananda semuanya buat di kolom komentar pertanyaan apa yang kurang jelas, misalnya bisa dibuat di kolom komentar gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.